PT Artois Pharma yang memproduksi Valpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-701 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Sang Ramapati, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Peggy Spalyama sebagai Wali Kadep, Ivona Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Enak. Iya. Panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Sang Ramapati ingin tahu perihal penyakit Sang Prabu. Kemungkinan sembuhnya seberapa jauh. Tetapi lagi-lagi Mesin selalu menjawabnya dengan tidak tahu, tidak berani memastikan, tidak berani memberikan janji. Akhirnya Sang Ramapati mengalah. Ia tak bisa memaksa. Mesin mohon diri untuk kembali ke wisma para tamu kerajaan. Baiklah. Kalau Nyai tidak bisa memberikan kepastian sejauh mana kemungkinan bagi sembuhnya Gusti Prabu, tidak mengapa. Tapi aku berharap banyak agar Nyai tetap mengusahakan kesembuhan beliau. Saya akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Saya mohon pamit. Mari. Biarlah aku antar sampai ruang pendopo. Terima kasih. Nyai Paricara, tolonglah saya, Nyai. Tolong. Istri saya sakit, Nyai. Sakit? Di mana? Dia ada di rumah, Nyai. Mungkin dia akan melahirkan, Nyai. Baiklah, mari antar saya ke sana, Tuan Kamandanu. Tidak bisa. Kamandanu, Nyai Paricara adalah tamu kerajaan. Dia menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Tapi ini hanya sebentar, Paman Ramapati. Tidak bisa. Apapun alasannya, tetap tidak bisa. Saya hanya menyelanya sebentar, Paman. Saya tidak bermaksud mengganggu tugasnya menyembuhkan Gusti Prabu. Istri saya sekarang ini sedang sakit. Dia butuh pertolongan secepatnya. Sedang tabib yang ada dan terdekat hanya Nyai Paricara. Nah, apakah saya tidak punya hak untuk minta tolong padanya? Nyai Paricara tidak bisa dan tidak boleh diganggu, Kamandanu. Seandainya tiba-tiba saja Gusti Prabu membutuhkan pertolongan secepatnya,
Sedang dia ada di rumahmu karena menolong istrimu melahirkan. Lalu bagaimana? Dan seandainya karena terlambat ditolong, lalu Gusti Prabu wafat, bagaimana ini? Nyai, tidak bisakah barang sebentar saja? Dia sekarang ini sedang kesakitan. Dia butuh pertolongan secepatnya. Kamandanu, masihkah kau tidak mengerti? Apakah kau merasa lebih berhak karena istrimu dibanding Gusti Prabu yang justru menjadi tanggung jawab utama Nyai Paricara? Nyai, tolonglah. Kasihan istri saya. Sekarang ini dia sedang menunggu uluran tangan Nyai. Mungkin dia akan segera melahirkan. Tolonglah Nyai, tolong. Kamandanu. Apakah kau akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Gusti Prabu? Di mana jiwa pengabdianmu terhadap Gusti Sang Rama Wijaya? Paman, ini bukan masalah bertanggung jawab atau tidak. Juga tidak ada hubungannya dengan mengabdi atau tidak. Istri saya sedang menanti saat-saat melahirkan putranya. Dia butuh pertolongan dengan cepat. Sedang Nyai Paricara tidak keberatan menolongnya. Lalu mengapa Paman mencari-cari alasan? Kamandanu. Sudah. Tuan-tuan tidak perlu ribut tak menentu. Saya sebagai tabib akan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Saya kira tidak ada salahnya jika saya pergi sebentar ke rumah Tuan Kamandanu untuk melihat dan memeriksa keadaan istrinya. Setelah itu, saya akan kembali siap menjaga kemungkinan-kemungkinan Gusti Prabu. Hanya sebentar. Saya kira tidak sampai separuh hari. Kamandanu, kalau ada apa-apa dengan kesehatan Gusti Prabu, kaulah yang bertanggung jawab. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Mari antar saya ke rumah Tuan Kamandanu. Terima kasih, Nyai. Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Mari kita pergi ke kediaman Tuan Kamandanu. Baik, Nyai. Hiya. Kakang Kamandanu, kau akan mempunyai anak. Ya, seorang anak dari rahim seorang wanita. Dan wanita itu bukan aku, tapi wanita itu adalah Sakawuni. Betapa bahagianya aku, betapa indahnya hidup ini jika seandainya wanita itu adalah diriku. Kakak, aku masih mengharapkanmu. Aku masih mencintaimu, kakak. Mengapa hidup ini begitu cepat? Seolah seperti baru kemarin semua ini terjadi. Kakang tentu sekarang ini bahagia, karena sebentar lagi Sakawuni akan memberimu seorang bocah yang lucu. Tentu tegap dan perkasa sebagaimana ayahnya. Sekarang aku sedang dalam perjalanan menolong Sakawuni, wanita yang berhasil merebut cinta dan kasih sayangnya. Lalu, harus bagaimanakah aku? Apakah akan kubiarkan saja? Atau aku harus berpura-pura sibuk mengurusi Gusti Prabu? Oh, tidak. Aku tidak boleh punya pikiran licik seperti ini. Tidak. Walau bagaimanapun juga,
Sakawuni harus kutolong. Aku harus bisa memberikan jasa terbaik bagi Kakang Kamandanu. Bukankah kebahagiaannya juga adalah kebahagiaan? Kakang Kamandanu, kau pasti bahagia kalau anaknya itu lahir dengan selamat. Dan bukankah dengan demikian aku pun turut bahagia? Meisin mengipaskan bayangan-bayangan masa lalunya, juga pikiran-pikiran picik yang menggelutinya. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi orang yang dicintainya. Dan itu adalah usahanya menolong Sakawuni dalam melahirkan anaknya. Perlahan-lahan kereta kuda mendekati kediaman Arya Kamandanu. Meisin memandang halaman rumah itu seperti memandang halaman rumah sendiri. Nyai Paricara, ini rumahku. Maaf, kalau rumahku terlalu jelek untuk ukuran seorang pejabat kerajaan. Mari, langsung saja kita masuk. Istriku ada di dalam biliknya. Terima kasih, Tuan Arya Kamandanu. Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Bapak boleh langsung saja pulang. Jangan lupa menyiapkan rempah dan ramuan untuk Gusti Prabu. Aku akan mengurusi istri Tuan Kamandanu di sini. Baik, Nyai. Jadi saya pulang duluan untuk membuat ramuan obat. Iya, supaya semuanya bisa lancar dan tertangani. Ya, baiklah, Nyai. Hiya, hiya. Mari, Nyai, silakan masuk. Pulangnya nanti biar saya antar Nyai sampai ke wisma para tamu kerajaan. Terima kasih. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantap. Itu baru rujaknya loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Panji, kau keluar dulu. Tabib ini akan memeriksa keadaan Bibi Wuni. Nyai Paricara, ini Sakawuni istriku. Kakak, kau sudah berhasil membawa tabib itu. Wuni, inilah tabib yang kumaksudkan. Namanya Nyai Paricara. Nyai Paricara. Sudahlah, tenang-tenang sajalah di pembaringanmu. Aku akan memeriksa perutmu sebentar. Meisin lalu dengan cekatan memeriksa keadaan perut Sakawuni. Dengan rasa tegang Kamandanu memperhatikannya. Lalu diurutnya kaki Sakawuni sampai pada telapak kakinya. Tak lama setelah itu Meisin membuka buntelan bawaannya. Diambilnya ramuan obat dan diberikannya pada Kamandanu. Sakawuni memperhatikan Nyai Paricara yang baru pertama ini dilihatnya. Tuan Kamandanu, Tuan tak perlu khawatir. Justru Tuan harus bangga, karena sebentar lagi istri Tuan akan segera melahirkan. Terima kasih, Nyai. Dan ini ramuan penenang saraf.
Berikanlah pada istri Tuan untuk diminum. Setelah minum ramuan ini, istri Tuan akan tertidur dengan pulas. Dia memang harus banyak istirahat. Jangan boleh bekerja keras atau berjalan jauh. Terima kasih, Nyai. Minumkanlah sekarang ramuan itu, supaya dia bisa istirahat. Dan nanti kalau saatnya tiba akan melahirkan, panggil saja saya di Wisma. Sekarang saya harus kembali. Berhati-hatilah menjaga istri Tuan. Permisi. Terima kasih atas bantuan dan pertolongan Nyai. Meisin segera beranjak dari bilik itu. Sementara Kamandanu memberi Sakawuni minuman obat penenang syaraf. Tak lama kemudian Sakawuni pun tertidur lelap. Kamandanu tiba-tiba menjadi gelisah. Ditekannya perasaan gelisah itu, tapi dia tidak mampu. Maka serentak dia beranjak keluar bilik untuk menemui Meisin. Nyai Paricara, apakah Nyai akan segera kembali ke Wisma para tamu negara? Iya. Bukankah Tuan Kamandanu akan mengantar saya? Bersediakah Nyai meluangkan waktu beberapa saat? Untuk apa lagi, Tuan? Saya ingin Nyai mengaku secara terus terang. Mengaku? Mengaku apa? Mengakui siapa diri Nyai Paricara sebenarnya. Tuan, jangan mencari perkara yang bukan-bukan. Meisin, mengapa kau sembunyi di balik penyamaranmu? Katakanlah bahwa kau sebenarnya Meisin. Jangan bohong. Jangan dustai dirimu sendiri, Meisin. Saya sama sekali tidak mengerti maksud Tuan. Ayolah, jujur saja. Kau adalah Meisin, bukan? Saya tidak kenal siapa itu Meisin. Sejak dilahirkan sampai sekarang ini, saya adalah Nyai Paricara. Kau boleh berbohong pada siapapun. Kau boleh mengaku-ngaku sebagai Nyai Paricara pada orang semajapahit. Tapi padaku, pengakuanmu itu tidak berlaku. Hati kecilku tak bisa kau bohongi. Perasaanku tak mungkin kau dustai. Kau adalah Meisin, wanita yang pernah ku kenal dengan dekat sekali. Tuan Kamandanu, kalau Tuan tidak mau mengantar saya, tidak apa. Tapi jangan lantas Tuan menyudutkan saya dengan sebutan Meisin. Saya sama sekali tidak pernah bertemu dengan orang yang Tuan maksudkan, apalagi mengenalnya. Mengapa kau masih saja berkeras hati, Meisin? Mengapa kau selalu sembunyi di balik cadar penyamaranmu? Aku tak bisa kau bohongi, Meisin. Tidak. Tuan, sadarlah bahwa Tuan sedang menanti kelahiran bayi pertama. Tuan pun harus menyadari kalau tak lama lagi istri Tuan yang cantik itu akan menyabung nyawa dengan kelahiran bayinya. Tapi Tuan malah enak-enak memikirkan wanita lain. Meisin. Siapa itu Meisin? Tidak baik bagi seorang suami yang istrinya tengah siap-siap menyabung nyawa untuk kelahiran bayinya, tapi dia justru sedang memikirkan perempuan lain. Justru sang suamilah yang harus akrab dengan doa, agar anak yang dilahirkan maupun istri yang melahirkan bisa selamat, tak kurang suatu apapun juga. Tuan Kamandanu, Tuan boleh saja mempunyai kenangan hidup bersama wanita Meisin. Barangkali Meisin memang pernah Tuan kenal selama ini. Itu adalah hak dan urusan pribadi Tuan sendiri. Tapi apa hubungannya dengan diri saya? Saya adalah Nyai Paricara. Dan antara Nyai Paricara dengan Meisin jelas jauh berbeda. Saya lahir dan dibesarkan di Pasuruan 1. Apakah Meisin yang Tuan kenal itu juga berasal dari sana? Dari namanya saja sudah jelas bahwa itu wanita asing. Saya harap Tuan janganlah bermimpi. Hidup ini bukan impian, Tuan Kamandanu. Hidup ini suatu kenyataan yang berjalan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Baiklah. Baik. Saya tidak akan menyinggung-nyinggung lagi soal Meisin. Saya akan lupakan apa itu Meisin dan siapa dia. Saya tidak akan mengutak-ngatik lagi soal itu. Baiklah. Marilah Nyai Paricara. Saya antar kembali ke Wisma para tamu kerajaan. Terima kasih.
itu, di wisma tempat Meisin menginap, Wali Kadep baru saja menyelesaikan membuat ramuan obat-obatan untuk Gusti Prabu Sangkramawijaya. Ramuan itu dibuat khusus berdasarkan petunjuk yang kemarin diberikan oleh Nyai Paricara. Mendadak dia seperti melihat ada bayangan hitam menyelinap di halaman depan. Oh, aku seperti melihat ada bayangan melompat dari tembok dan mengendap-endap menuju kemari. Apa maunya orang itu? Apakah dia seorang pencuri, jegal, atau mengingini yang lain? Dia pasti bermaksud tidak baik. Kalau niatnya baik, tentu dia akan lewat pintu regol dan mengucapkan salam. Awas kau, akan kuhajar kau. Tangkap dan kuhajar habis. Mau coba-coba sama Wali Kadep ya? Bergerak cepat menghampiri bayangan di depan. Di tangannya tergenggam sebuah golok kecil. Dia penasaran. Bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Wali Kadep terus menghambur keluar rumah, tapi gerakannya kalah cepat dengan bayangan itu. Dan... Setan malas, demit elek, dasar pengecut. Aku kalah cepat rupanya. Lalu apa maunya dia? Tak mungkin kalau cuma datang menyelinap, lalu pergi lagi. Pasti ada tujuannya. Apalagi itu di belakang. Kali ini aku tak boleh kalah cepat dengannya. Aku harus lekas mencegatnya. Kembali sebuah bayangan lain menyelinap dari arah belakang. Bayangan itu keburu masuk ke salah satu ruangan di mana ramuan obat itu berada. Wali Kadep langsung melabrak bayangan itu, tapi lagi-lagi dia kalah cepat oleh bayangan itu. Kurang ajar, asam kecut. Kembali aku dipecundangi bayangan itu. Apa sebenarnya maksud kedua bayangan tadi? Tidak mungkin kalau mereka hanya keluar masuk begitu saja tanpa tujuan tertentu. Wali Kadep dibuat bingung oleh dua bayangan yang bergerak cepat itu. Kejadiannya begitu singkat dan kilat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Matanya nanar penuh selidik ke segenap ruangan. Dan akhirnya, pandangannya jatuh pada tuwung atau cangkir tempat di mana dia membuat ramuan obat bagi Gusti Prabu. Gila, edan. Rupanya bayangan yang terakhir tadi membubuhkan serbuk putih ke dalam cangkir obat ini. Ramuan ini baru saja selesai kubikin untuk Gusti Prabu. Tapi mengapa ada orang yang usil? Aku harus segera melaporkannya pada Nyai Paricara. Aku tak boleh menyentuh benda ini. Jangan-jangan ini serbuk racun. Tapi mengapa Nyai belum juga pulang? Jangan-jangan dia dihadang di tengah jalan oleh bayangan tadi. Harus bagaimana aku sekarang? Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas
Apa yang pedas? Lah. Atau yang pedas? Loh, kok pedes semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu, kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh, panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujak loh Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus, balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Terima kasih Tuan Kamandanu. Tuan telah meluangkan waktu untuk mengantar saya. Saya pun berterima kasih kepada Nyai, karena Nyai mau bersusah payah menolong istri saya. Tidak apa, itu sudah menjadi tugas saya sebagai tabib. Nyai, kalau ada sesuatu pada diri Nyai, lekaslah beritahu saya. Saya akan bantu apa yang bisa saya lakukan untuk Nyai. Terima kasih atas perhatian Tuan. Baiklah, hari sudah agak larut. Saya permisi, Nyai. Mari. Berhati-hatilah, Nyai. Nyai. Wah, ketiwasan, Nyai. Ketiwasan. Ada apa Bapak Wali Kadep? Mengapa sampai pucat begitu? Aduh, Nyai. Ada orang menyelinap kemari. Pertama dari depan sini. Ketika saya kejar kemari, tiba-tiba dia kabur lompat tembok itu, Nyai. Kedua, bayangan lain menyelinap di belakang dan sempat masuk ruangan. Saya kejar lagi. Dia dengan cepat lari melompat tembok belakang. Nyai, saya kira mereka akan bermaksud jahat pada kita, Nyai. Kalau niat mereka baik, mana mungkin lari saat saya hendak pergoki mereka. Niat jahat itu tentu tidak ditujukan pada kita. Mana mungkin, Nyai. Buktinya begitu saya pergoki, dia lari begitu cepatnya. Mereka bertopeng dan berpakaian hitam-hitam. Mungkin takut kita kenali, Nyai. Mari sekarang kita ke belakang. Aku ingin tahu, apakah obat itu masih seperti sedia kala. Ya, mari, Nyai. Meisin lalu mengajak Wali Kadep memeriksa ruang di mana ramuan obat itu ditaruh. Wali Kadep setengah tak percaya, karena bayangan tadi demikian cepat dan sekilas. Mana mungkin bisa tahu dengan pasti obat yang diramunya, dan lebih-lebih lagi sempat menuang serbuk putih. Tak berapa lama kemudian sampai keduanya ke ruang rempah-rempah ramuan obat. Meisin langsung menuju ke meja obat di mana Wali Kadep membuat ramuan untuk Gusti Prabu. Lihatlah Bapak Wali Kadep. Perhatikan baik-baik. Oh, Nyai. Mengapa jadi berubah warna begini? Jelas, bayangan tadi bermaksud meracun Gusti Prabu lewat obat yang kita bikin. Tapi mereka lupa bahwa berubahnya warna ini bisa dengan mudah kita ketahui. Oh, Nyai. Obat ini jadi berubah warnanya. Menjadi agak kebiru-biruan. Kalau obat ini kita berikan pada Gusti Prabu, maka dalam sekejap Majapahit akan bergabung. Kita bisa ditangkap dan dituduh membunuh Raja Majapahit. Sudahlah, tenanglah Bapak Wali Kadep. Kita harus segera membuat gantinya dengan lebih berhati-hati.
Untung siang tadi Nyai menyuruh saya pulang duluan. Seandainya saya menunggu Nyai di rumah Tuan Kamandanu, tentulah bayangan tadi akan lebih leluasa melakukan apa saja di sini. Ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Kamandanu waktu malam-malam yang lalu, bahwa aku disuruh berhati-hati karena ada komplotan yang menghendaki Gusti Prabu wafat secepatnya. Semula aku tak yakin apa yang diucapkannya. Kalau begitu, Majapahit memang sedang dalam keadaan darurat, seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat berkobar tanpa tertolong lagi. Persoalan menjadi rumit. Sementara aku berusaha mengobati sakitnya Gusti Prabu, sementara itu ada orang lain yang justru menghendaki rajanya wafat. Aku tak mengerti situasi istana yang seperti ini. Nyai Paricara. Ada apa, Bapak Wali Kadep? Nyai memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Sudahlah, obat yang sudah tercemar racun ini harus segera dibuang. Lalu, mari bantu aku untuk menyiapkan rempah yang baru. Kita harus segera membuat gantinya. Ya, baik Nyai. Segera Wali Kadep menyiapkan daun-daunan rempah yang baru. Mesin dibantu oleh Wali Kadep mulai sibuk meramu obat yang terkena cemar racun. Malam semakin larut. Menjelang dini hari, baru keduanya selesai merampungkan ramuan obat-obatan yang baru. Lalu keduanya menuju bilik masing-masing untuk beristirahat. Bapak Wali Kadep? Ya, Nyai. Berhati-hatilah. Rupanya kita mempunyai musuh. Musuh? Iya. Ada yang tidak suka pada pekerjaan kita. Siapa musuh kita itu, Nyai? Kita kan tidak membenci siapapun. Malah kita bermaksud menolong raja. Maksud baik tidak selamanya diterima secara baik pula. Musuh kita tidak kelihatan. Dia bisa menikam kita dari belakang lewat fitnah maupun racun. Berhati-hatilah dan jaga ramuan yang baru itu sebaik mungkin. Kukira mereka akan datang kembali kemari. Entah kapan. Secara tidak langsung, kita telah melibatkan diri dalam suatu pertikaian. Kita telah terlanjur, Bapak Wali Kadep. Kita sudah tidak bisa mundur. Walaupun harus maju, ini kita lakukan dengan hati-hati sekali. Ya, baik, Nyai. Saya mulai menangkap apa yang Nyai maksudkan. Situasi kita sudah terjepit. Nah, sekarang tidurlah Bapak Wali Kadep. Ya, selamat malam, Nyai. Mesin tak dapat memejamkan mata. Dia masih memikirkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Ramuan yang telah disiapkan untuk Gusti Prabu telah dibubuhi racun oleh orang tak dikenal. Aku tak mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi di istana Majapahit ini. Jauh-jauh aku diundang datang untuk mengobati Gusti Prabu. Tapi setibanya di sini, malah ada komplotan yang menghendaki raja wafat secepatnya. Aku merasa pekerjaanku menjadi sia-sia. Apakah aku harus menyampaikan ini pada Kakang Kamandanu? Atau lebih baik diam dan pura-pura tidak tahu apa-apa? Mesin merasa jerih payah usahanya tidak ditanggapi sebagaimana adanya. Dia merasa sia-sia berada di Majapahit. Ingin rasanya disampaikan apa yang baru saja terjadi itu pada Arya Kamandanu. Tapi ia ragu-ragu. Sejenak kemudian pikirannya melayang pada Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu, mengapa kita mesti bertemu lagi? Aku ingin melupakan kenangan yang sudah-sudah.
Tapi setiap kita bertemu, aku selalu gelisah. Aku tahu bahwa kita tidak mungkin lagi seperti dulu. Kakak, aku tak sampai hati setiap kali melihatmu bersedih. Aku ingin kau selalu gembira, bahagia dan berwajah ceria. Aku ingin kau hidup bahagia dengan istrimu, Sakawuni. Kakak, jangan tampakkan wajah murung dan sedih di hadapanku. Aku tidak bisa, Kakak. Aku tidak tega. Meisin terus merenung tentang laki-laki yang pernah menjadi suaminya. Dia ingin Kamandanu hidup bahagia dengan istrinya. Dia tak ingin mengganggunya. Tapi setiap kali dia membayangkan wajah murung dan sedih yang ditampakkan Arya Kamandanu, dia menjadi kasihan dan tak sampai hati. Akhirnya, karena lelah dan capek, Meisin tertidur juga. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Oh iya. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Terus panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Meisin istriku. Kakang Kamandanu suamiku. Bahagiakah kau hidup bersamaku di lereng Gunung Arjuna ini? Hanya tinggal di gubuk kecil seperti ini? Kakang, aku dapat bersama-sama denganmu adalah suatu kebahagiaan. Aku tidak ingin yang lebih lagi selain bersama-sama. Jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku tak akan meninggalkanmu, Meisin. Sampai kapanpun aku tak akan meninggalkanmu. Benarkah? Benarkah itu, Kakang? Engkaulah istriku. Engkaulah satu-satunya yang kukasihi dan kucintai. Percayalah itu, Meisin. Aku ingin tinggal selama-lamanya di gubuk sederhana ini, Kakang. Bersamamu. Kita berdua saja. Gubuk sederhana ini menjadi tidak sederhana dengan kehadiranmu, Kakang. Dan kabut tipis yang menjaring bulan purnama itu menjadi semakin indah karena kita berdua, Kakang. Aku ingin selama-lamanya seperti ini, Kakang. Kakang, mengapa bulan purnama yang terjaring kabut tipis itu retak dan bulan itu berpecah, Kakang. Kakang Kamandanu, bulan itu pecah berantakan. Mengapa
Bapak bulan itu pecah dan dia berubah. Bulan pecah itu berubah, mengerikan kakak. Dia berubah jadi mengerikan. Nama Mesin bukan? Jangan kira kau bisa hidup enak. Jangan kira aku tak selalu mengikutimu. Aku ingin nyawamu. Aku ingin darah segarmu. Aku ingin kematianmu. Siapa kau? Siapa kau? Apakah kau lupa siapa aku? Hah? Akulah Dewi Sambil. Dewi Sambil yang menginginkan nyawamu. Pergi kau. Pergi. Siapa kau? Siapa? Mesin. Tong bajil. Pergi. Pergi. Aku baru mau pergi kalau kau menyerahkan darah segarmu. Ayolah, Mesin. Ayolah. Kau tak akan bisa lari menghindar dariku. Tak bisa. Mesin, serahkan nyawamu. Tumpahkan darah segarmu. Aku bermimpi. Mengapa begitu seram mimpiku? Kepalaku pening. Mimpiku buruk sekali. Maaf, Nyai. Maafkan kelakuan saya ini. Ada apa, Bapak Wali Kadep? Maaf, saya telah lancang memasuki kamar Nyai. Maafkan saya, Nyai. Saya gelisah, Nyai. Entahlah, saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba saya gelisah seperti ini. Kau tidak bisa tidur, Bapak Wali Kadep? Ya, benar, Nyai. Saya tidak bisa tidur. Rasanya udara malam ini panas sekali. Saya jadi serba salah dan seperti takut. Untuk itulah saya beranikan diri masuk ke kamar Nyai. Di samping itu, saya khawatir terjadi apa-apa pada diri Nyai.
maka saya coba longok kemari. Oh, tidak apa-apa Pak Wali Kadep. Dan terima kasih atas perhatianmu. Ramuan obat ini saya bawa-bawa, Nyai. Saya takut ada orang masuk dan mencoba meracuninya lagi. Oh, bagus. Kau memang benar-benar waspada dan bertanggung jawab. Ya, malam ini lebih baik saya berjaga-jaga saja, Nyai. Saya khawatir mereka datang lagi menyusup kemari. Dan lagi hari sudah hampir pagi. Kalau Nyai mau tidur, tidurlah. Saya akan berjaga-jaga di pintu bilik Nyai. Tidur saja, Nyai. Oh, tidak. Kita tidak perlu tidur lagi. Sebentar lagi pagi tiba. Lebih baik kita bersiap-siap menghadap Gusti Prabu. Dan ramuan obat itu jangan kau tinggal-tinggal. Mungkin mereka masih mengintai kita. Akhirnya, mereka berdua tidak melanjutkan tidurnya. Hingga menjelang dini hari, keduanya berbincang mengenai kewaspadaan yang mesti diperhatikan. Mereka tidak boleh lengah. Meisin mulai menyadari bahaya tak kelihatan yang mengancamnya. Pagi pun tiba. Meisin segera menyuruh Wali Kadep untuk segera berkemas. Ramuan obat dibawanya serta. Pagi ini keduanya akan menghadap Gusti Prabu dengan diantar oleh Ramapati. Tak lama kemudian, sang Ramapati memang datang untuk mendampingi Meisin ke istana. Bagaimana Nyai Paricara? Tentu nyenyak tidurmu semalam? Oh, iya. Nyenyak sekali. Sampai saya hampir lupa kalau hari ini harus pergi ke istana menghadap Gusti Prabu. Semoga selama di Majapahit ini Nyai akan selalu istirahat dengan nyenyak dan aman. Oh ya, apakah ramuan obat untuk Gusti Prabu sudah dibawa? Sudah, Tuan. Kita tinggal berangkat saja. Bagus, bagus, bagus. Ramapati datang menjemput Meisin untuk mengantar ke istana menghadap Gusti Prabu Sang Kramawijaya. Ramapati berwajah cerah, senyumnya selalu menghiasi wajahnya. Sementara itu, Meisin sudah menyadari bahwa dirinya harus selalu berhati-hati berhadapan dengan Sang Ramapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil.